Hai, balik lagi di Mulki Only dimana kita bahas mainan suka-suka. Kali ini gue punya HG Zaku 2 Red Comet version yang katanya ini dari GAOGAO. Tapi yang jelas ini bootleg. Nah, ini dia HG Zaku 2 Red Comet version bootlegnya yang katanya ini dari GAOGAO. Tapi gue nggak tahu ini beneran dari GAOGAO atau bukan, karena ini nggak ada mereknya sama sekali. Jadi kalau kalian tahu, coba komen di bawah. Dan ini jiplak dari Bandai-nya si HG Zaku 2 Red Comet version yang versi Gundam originnya, dimana dia dirilis tahun 2019 dan sekarang harganya sekitaran 300 ribuan ya. Nah, sedangkan ini dijual dengan harga 100 ribuan aja. Tapi banyak yang bilang kalau misalkan GAOGAO itu punya kualitas yang kurang gitu. Nah, si Zaku 2 Red Comet version ini diambil dari Mobile Suit Gundam The Origin dan dipiloti oleh si Charles Aznavour. Langsung aja kita lihat reviewnya. Ini dia kemasan HG Zaku 2 Red Comet bootleg. Gambarnya jiplak dari Bandai-nya. Jadi di atas sini ada tulisan 024, di bawah sini ada MS065 Zaku 2 Red Comet. Di sini ada gambar si Zaku 2 Red Comet-nya lagi pose nembak. Di sini ada front view, rear view, dan action pose-nya. Di sini sama kayak di depannya, dan mungkin ini adalah background story dalam tulisan Cina-nya. Dan di bagian sini sama kayak tadi. Di dalam boxnya kita dapat dua kantong runner kayak gini dan satu manual book kayak gini yang gue yakin ini manual booknya jiplak 100% dari Bandai-nya. Dari dalam plastiknya kita dapat stiker kayak gini. Kita juga dapat 13 runner, di mana sudah termasuk runner PC dan runner stainless-nya. Ciri khas dari GAOGAO. Jadi warna merahnya itu udah 2 ton kayak gini. Cuma gue nggak terlalu suka sama warna merah yang ini. Kesannya tuh ini kayak pudar gitu ya. Nah, yang ini warnanya itu udah lumayan bagus lah. Untuk bahan dan cetakannya ini ciri khas banget GAOGAO ya. Nggak terlalu bagus, jadi turunin ekspektasi kalian serendah-rendahnya. Jangan terlalu berharap ya. Yuk kita langsung rakit aja. Jadi yang gue rasain selama rakit HG Zaku 2 Red Comet dari GAOGAO ini, ya snafitnya tuh keras dan butuh effort buat nyatuin part satu dengan part yang lainnya. Mungkin kalau dirilis 5 tahun yang lalu, ini gue akan bilang lumayan bagus. Tapi karena dirilis sekarang dimana udah ada JMS, Xingfeng, atau XS model, ini jauh di bawahnya sih. Kalian harus ekstra hati-hati, jangan sampai salah pasang. Takutnya pas dicopot, gampang patah. Selain itu, simlennya lumayan parah kayak di pinggang sini, kemudian di bagian tangan sini juga kelihatan banget. Di bagian pinggir betis sini, di bagian backpack, dan di bagian shield sini. Nampaknya juga lumayan kelihatan, terutama di part warna hitamnya. Terus yang enggak gua suka adalah stikernya itu enggak rapi dan kelihatan enggak natural jadinya. Gua sangat enggak puas sama tempelan stikernya. Andai water slide decals kayak JMS, bakalan lebih bagus kayaknya. Setelah kita selesai rakit HG Zaku 2 Red Comet dari GAOGAO, cukup banyak yang kita dapatkan. Pertama kita dapat body unitnya yang kayak gini, kemudian sepasang tangan menggenggam, sebuah tangan terbuka, sebuah tangan untuk menembak, sebuah rifle ciri khas Zaku kayak gini, dimana gagangnya kita bisa gerakin, kekerannya juga kita bisa gerakin. Dan kita juga dapat rifle yang pakai amunisi kayak gini, yang bisa kita taruh di bagian backpacknya. Nih, kalau kayak gini ini keren banget kan. Selanjutnya kita dapat long rifle kayak gini, ciri khas Zaku di Gundam Origin, dan ini keren banget sih, pasti dipakein kayak gini. Kita juga dapat bazooka si Zaku kayak gini. Kedua gagang yang bisa kita gerakin kayak gini. Dan kekerannya juga bisa kita gerakin. Dan dengan konektor ini, bazookanya bisa kita simpan di backpacknya kayak gini. Kemudian kita dapat dua kapak panjang dan pendek begini. Kapak yang jadi ciri khas Zaku 2. Satu buat dipegang dan satunya buat dicantolin di waist sampingnya kayak gini. Kita dapat ekstra amunisi rifle-nya kayak gini yang bisa kita simpan di waist belakangnya.
Kita juga dapat ekstra amunisi bazooka 2 buah kayak gini yang bisa disimpan di shield kayak gini. Dan kita juga dapat konektor stand base-nya dan tidak lupa kita dapat stand base-nya juga. Selanjutnya kita bahas body unit dari HG Zaku 2 Red Comet dari GoGo ini. Seperti yang kalian lihat sendiri, kalau udah jadi sini oke-oke aja sih menurut gua. Tetap kelihatan lumayan lah untuk ukuran bootleg, meskipun secara build quality agak kurang rapi untuk di beberapa bagian, terutama untuk sim line dan stikernya, yang kurang banget menurut gua. Dan untuk warna merahnya yang tadi gua khawatirin jelek, kalau udah jadi sini oke-oke juga ya. Desainnya sih ini udah nggak usah diraguin lagi. Ini keren sih, apalagi buat penyuka seri Universal Century dan Zeon pasti suka karena Zaku 2 Red Comet ini punya backstory yang ikonik banget sebagai mobile suite-nya si Charles Aznavour. Tetapi untuk tingginya si Zaku 2 Red Comet ini cuma 12,5 sentian aja. Selanjutnya kita bandingin sama HG RS782 Gundam versi originnya. Dua MS ikonik ini awal rival Gundam dengan MS warna merah. Nah, selanjutnya kita bandingin sama HG Saiko Zaku. Tapi entah kenapa, gue lebih senang lihat desain Zaku 2 versi originnya. Dan terakhir gue bandingin sama Gera Zulu. Nah, kalau ini sih mohon maaf ya, gue lebih suka Gera Zulu-nya dibandingkan dengan si Zaku-nya. Ini dia kepala si Zaku 2 Red Comet, kepala Zaku 2 tipe Commander dengan tanduknya, dengan detail yang cukup rapi. Di bawah kepala ada panel yang bisa kita gerakin ke kiri ke kanan biar matanya bisa kita gerakin. Tapi lihat deh, antara kepala dan bodinya itu ada gap di lehernya. Cuma bagusnya gap ini bikin artikulasi kepalanya itu sangat luas, baik gerakan ke atas ke bawah, ke samping, bahkan gak ada masalah pada saat diputar. Bagian bodinya tuh kayak gini nih, ciri khas Zaku 2 dengan dadanya berseparasi dan selang di bagian perutnya. Sayangnya, gua sekali lagi bilang tempelan stikernya tuh nggak rapi dan terlihat enggak natural. Dan kalau dilihat dari atas, ini kelihatan banget sim lainnya. Bahunya bisa kita gerakin sedikit kayak gini. Ke depannya sejauh ini, tapi ke belakangnya tuh mentok. Pinggangnya bisa kita putar sampai 360 derajat. Kemudian shoulder pad kiri dengan armor bedorinya dan shoulder pad kanan dengan shieldnya ditambah stiker yang cakep banget. Untuk tangan detailnya tuh bagus dan desainnya kesannya tuh kayak berotot begitu. Tapi sayang sim line-nya tuh agak parah ya, kelihatan banget. Shoulder pad kiri bisa kita gerakin keluar kayak gini, shoulder pad kanan bisa kita gerakin ke samping sedikit dan ke depan belakang kayak gini. Rentangan tangannya bisa segini jauh, bicepnya bisa kita puter, tekukan tangannya udah double join, tangannya bisa puter kayak gini. Untuk desain waist-nya itu unik banget ya, kayak rok anak SD yang kependekan. Tapi gua nggak komplain kok, soalnya ini udah jadi ciri khas Zaku. Waist-nya bisa ke depan kayak gini, waist samping bisa kita gerakin, tapi sedikit ya. Nah, ini dia kaki si Zaku 2 Red Comet dari Gundam Origin yang punya detail yang bagus banget. Penambahan panel lain itu drastis banget ya, walaupun secara desain bentuknya masih sama aja sebetulnya. Kakinya ke depannya segini, ke belakangnya itu mentok. Kakinya bisa split kayak gini, pahanya bisa diputer, tekukan kakinya udah bagus banget, kakinya ke atas ke bawah sedikit, ke samping-sampingnya segini aja. Dan ini dia backpacknya yang simple banget, dan yang bikin beda itu adalah kedua lubang di kiri dan kanannya yang bisa kita pasang pengikat bazooka-nya. Dan by the way, joinnya itu kokoh banget, nggak ada yang loose, mantep deh. Nah, ini dia si Zaku 2 Red Comet dari GoGo dengan aksesorisnya yang menurut gua ini lumayan keren, walaupun gua agak komplain masalah stikernya yang terlalu kentara, tempelannya jadi kurang natural. Tapi selain itu yang gua dapat ini lumayan oke lah. Ngomong-ngomong masalah playability-nya, ini cukup memuaskan buat gua. Walaupun artikulasi Zaku ini memang bukan yang terbaik, tapi udah jauh lebih bagus dibandingkan dengan Zaku-Zaku dari seri yang lainnya. Dan ditunjang dengan join yang oke, jadinya nggak bikin emosi pas bikin pose-posenya. Ditambah dengan aksesorisnya yang banyak, nambah seru aja maininnya. Karena opsional posenya makin banyak dan beragam. Nah, kalian yang pernah coba, komen di bawah. Jadi, kesimpulan review kita untuk HG Zaku 2 dari GoGo ini 50-50. Memang secara kualitas bahan dan perakitan agak PR. Tapi kalau udah jadi lumayan lah menurut gua. Tapi mungkin gua akan lebih menyarankan kalian untuk beli yang JMS aja. Atau lebih bagus lagi, beli yang Bandainya dong.
Itu aja review kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar mereka teracuni. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.